Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari Rabu, untuk mata kuliah Manajemen Informasi Medika, kita akan membahas tentang pengembangan dari e-health dan telemedicine system ya. Jadi lanjutan dari materi sebelum UTS, uh, sekarang kita pembahasan tentang pengembangannya. Nah, kita mulai saat ini kita bermain ke software-nya langsung. Nah, untuk recall memori, jadi Anda perlu ingat ada sebuah istilah National Health Information Infrastructure atau NHII ya. Nah, NHII ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pasien, ada healthy individuals, ada local health system, ada outpatient practices, ada surveillance and public health databases, ada internet, ada third party payers yang kemarin sebelum UTS kita sudah pernah bahas, ada information resources, ada vendor or of various types, ada juga government medical research agencies, ada juga health science school, ada government health insurance program, sama pharmaceutical regulator, ada communicable disease agency, dan hospital and other physician ya. Nah, jadi untuk merecall memori, NHII ini basicnya itu adalah sebuah seperangkat teknologi standar aplikasi maupun sistem nilai dan juga peraturan yang mana dia itu fungsinya untuk mendukung individual health, healthcare, sama public health. Nah, hal tersebut didefinisikan oleh National Committee on Vital and Health Statistics di 2001 ya. Nah, basicnya nanti untuk di NHII ini kan ini terbagi dalam beberapa bagian. Basicnya dia nanti digolongkan lagi jadi 3 dimensi. Jadi ada yang pertama ada personal health, terus yang kedua ada healthcare provider, yang ketiga ada public health. Nah, di sini ya. Jadi ada healthcare provider dimension, ada personal health dimension, ada population health dimension. Nah, dari ketiganya ini akan saling beririsan ya. Misalkan untuk healthcare provider dimension, dia ada provider notes, clinical order, ada practice guidelines, ada decision support program. Terus kalau misalkan personal health dimension, ada non-shared personal information, self-care tracker, audit log, ada personal library. Nah, nanti dia ketiga ini akan beririsan misalkan di beberapa aspek ya. Salah satunya ada di identified data, ada mandatory reporting, ada community directories, ada public health services, ada survey data. Nah, tentunya untuk healthcare provider sama personal health dimension itu ada yang beririsan, jadi ada ID pasien, ada histori kesehatan, ada asuransi kesehatan, consent form, ada juga peringatan pengobatan dan lain sebagainya ya. Oke, itu aspek dari NHII. Jadi NHII ini semacam standar teknologi aplikasi peraturan yang digunakan untuk mendukung individual health, healthcare, dan public health. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi setelah minggu UTS, kita akan fokus untuk mempelajari tentang softwarenya. Nah, di sini sudah ada medical information software ya. Jadi ada beberapa bentuk dari medical information software yang tidak asing Anda dengar. Mungkin ada beberapa yang sudah masuk tugas akhir ya. Itu sudah mulai menggunakan web based dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama ada desktop app, terus ada web based, ada mobile, ada middleware development, ada juga medical application with SOSMED interface. Nah, ini yang di bagian kanan
yang di bagian kanan ini contoh dari GUI ya, contoh dari GUI untuk softwarenya. Jadi yang pertama ada ID tentunya, yang mana misalkan kita masukkan ID pasien, ada umur, ada gender, ada risk factor, ada protokol status, terus ada subjektivitasnya atau arah ada subjektivitasnya, misalnya ada visualnya bagaimana, blur vision atau clear atau dan sebagainya, terus skinnya tan, terus atau noise bentuk hidungnya dan lain sebagainya. Nah, terus ada past history, ada onset, ada frekuensi, type, dan lain sebagainya ya. Jadi ini salah satu bentuk GUI-nya. Nah, mungkin ini bentuk yang ada di paper. Mungkin nanti kalau Anda mau lihat yang bentuk-bentuk GUI untuk informasi informasi medis yang lebih terbaru, Anda bisa cari juga di paper-paper dengan tahun-tahun terbaru ya. Nah, jadi kalau GUI yang lama susah dimengerti, intinya kita membuat GUI kan untuk menyampaikan informasi dan juga lebih mudah dimengerti oleh pengguna ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh GUI untuk web base. Jadi di sini dari Teladoc dia ada who we serve, apa saja yang kami layani, what we do, about us, resource center, dan lain sebagainya. Ini ya tentang virtual care, whole person virtual care ya. Ini jadi kalau kita bikin GUI di awal pasti untuk menarik atau untuk memperkenalkan diri apa kita gitu ya. Jadi apa yang kita present. Nah, biasanya ada video di awal, tracer atau background sedikit ya di awal. Baru nanti ketika seseorang itu tertarik akan ada homepage lainnya ya. Back home lainnya. Jadi yang pertama ada who we serve, what we do. Kalau misalnya kita itu menjual industri, menjual produk. Nah, web base-nya itu juga awalnya itu perkenalan. Kami bergerak di bidang manufaktur alat kesehatan dan lain sebagainya. Terus nanti produk kami apa aja, terus alamat kami di mana, bagaimana cara memesan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di sini kita belajar ke informasi kesehatan. Lanjut. Nah, ini mobile ya, seperti ini. Health record dan lain sebagainya. Contohnya aja kalau Anda pernah download mungkin Vet Secret ya, itu sebuah aplikasi untuk pengaturan sistem diet gitu. Jadi di sini dia tuh memonitor antara intake makanan sama apa yang kita keluarkan, berapa kalori dan sebagainya gitu. Nah, mungkin untuk mobile dan website sekarang ini zamannya sudah bergeser, jadi banyak yang menggunakan image processing ya. Jadi kalau kita manusia itu kadang males ya. Jadi kalau males kayak menghitung satu-satu ini timbangannya harus berapa gram. Nah, bisa menggunakan image processing. Jadi cukup makanan itu difoto, lalu bagaimana dari kita back end-nya itu mengelola agar image processing-nya itu nanti menghasilkan output-nya ya. Jadi sudah tahu gramasi, sudah tahu kadarnya dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk embedded system. Jadi di sini ada contohnya di figur 3 ini Wi-Fi ECG Biotelemetry Hardware. Nah, ini terdiri dari ESP8266 yang biasa digunakan untuk Wi-Fi. Terus ada AD8232. Nah, ini ECG-nya ya. Terus ada baterainya ini. Nah, ini adalah sistem di dalamnya ya. Nah, bentuk keluarannya GUI-nya seperti ini. Jadi ada heart rate-nya ya. Ada heart rate-nya berapa per berapa. Terus ada juga
Ya, jadi di sini ada beberapa homepage lainnya, ada EKG, SPO2, ada temperatur, dan lain sebagainya. Ini contohnya yang sudah terkomersialisasi, ada PC900. Berarti karena di sini dia menggunakan WiFi, berarti di sini sistemnya terkoneksi dengan WiFi ya. Jadi tidak perlu tambahan-tambahan kabel lagi ya. Karena di sini baterainya juga sudah tertanam di dalam sistem embedded-nya. Jadi kalau untuk baterainya kemungkinan cukup charging saja ya, gitu. Lanjut. Nah, ada juga yang marak digunakan Anda sekalian ya pada saat tugas akhir itu sosial media interface. Jadi ada Telegram, ada chatbot, ada WhatsApp. Nah, di sini sebenarnya untuk membuat chatbot dan lain sebagainya itu sudah ada tutorialnya ya. Mungkin Anda bisa temui di berbagai layanan platform di internet. Nah, tapi yang membedakan kita dengan yang lain tuh kita harus membuat intelligent backend-nya. Jadi ada decision tree, mungkin metode yang bisa digunakan, dan NLP, Natural Language Processing. Jadi bagaimana sebuah chatbot itu tidak melulu jawabannya strict ya, ya atau tidak, ya atau tidak. Nah, bagaimana chatbot itu bisa bisa adaptif gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, karena tidak semua orang tuh pertanyaannya langsung menjurus gitu ya. Kadang bisa melenceng dulu, kadang ada kata-kata tambahan. Misalkan kalau Anda di chat GPT, gampangnya aja ada tolong berikan saya, kan padahal kita nggak perlu kata-kata tolong ya, langsung berikan saya atau sajikan data ini gitu kan. Hal-hal seperti itu mungkin bisa ditanggulangi atau bisa diprogramin dengan backend-nya diberikan sebuah intelligence berupa bahasa-bahasa yang lebih adaptif gitu. Selanjutnya ada middleware system. Nah, di sini middleware system itu contohnya search engine ya. Jadi misalkan Anda ini untuk database yang Anda cari adalah an efficient classification of cirrhosis liver disease using hybrid convolutional neural network capsule network. Nah, ini untuk untuk klasifikasi dari penyakit liver ya, cirrhosis ya. Nah, middleware itu sebuah lapisan software yang mana dia tuh beradanya antara aplikasi sama operating system gitu. Jadi dia sebagai penjembatan komunikasi dan manajemen data. Nah, misalkan service-nya itu ada single sign on ya, SSO, ada API management, ada juga seperti ini ya. Jadi contohnya itu berupa search engine dan lain sebagainya. Oke, untuk beberapa pengenalan software untuk informasi medis sudah. Lanjut kita ke bagian selanjutnya. Nah, di bagian selanjutnya ini kita akan belajar tentang pemrograman Linux ya. Nah, oke. Jadi di AJ203 di lab itu ada komputer untuk server ya. Ada beberapa, ada Windows, ada Linux dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya untuk alamat servernya ya, alamat IP-nya. Nah, ini saya akses tanggal 29 April. Jadi untuk server ini untuk pengguna server di monitoring ternyata ada 10 pengguna. Nah, 10 pengguna ini di jam-jam berikut ya. Misalkan ini untuk IP sekian yang menggunakan IP sekian, IP sekian, IP sekian. Begitu. Jadi
selain untuk mengecek penggunaan server, ini juga bisa cek untuk apakah server ini aktif atau enggak ya gitu. Nah, ini kita gunakan remote mesin ya. Jadi kalau di Windows itu ada kalau di sistem Windows ada remote desktop connection ya. Mungkin di Windows yang terbaru bisa dicari. Oke, nah jadi yang terpenting untuk remote ini adalah IP address-nya ya. Jadi gimana perangkat itu menggunakan koneksi internet bisa saling berhubungan. Nah, ada dua macam IP address, jadi ada IP public sama IP private gitu. Kalau public berarti dia bisa diakses melalui jaringan internet yang publik ya. Jadi untuk layak umum, contohnya kayak server website, server email, router wifi. Terus kalau IP private, misalkan dia hanya bisa diakses untuk kalangan-kalangan yang private ya, contohnya laptop, PC, dan ponsel. Nah, kalau IP private biasanya nggak pakai koneksi internet, tapi pakai jaringan lokal, LAN ya, Local Access Network. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk remote terminal. Jadi, kalau di Linux kita mainnya ke terminal-terminal ya. Nah, caranya ini ada beberapa cara ya. Yang pertama ada menggunakan putih, tepati. Terus yang kedua ada Windows PowerShell. Terus ada si CYGWin ya. Nah, itu ada 3 ya. Nah, ini beberapa IP-nya OS Boxes at itu IP-nya SSH. Terus yang atas juga. Lanjut. Nah, motivasi atau background-nya kenapa kita perlu mempelajari Unix atau Linux ya? Nah, jadi sebenarnya kalau Unix atau Linux ini ada beberapa perbedaan. Biasanya Unix itu sistemnya sistem operasi yang lebih lama gitu ya. Terus dia ada berbagai variasi, misalnya ada BSD sama Solaris. Kalau Linux itu sistem operasi yang dikembangkan dari Unix ya. Nah, contohnya dia ada atau wujudnya berupa Ubuntu, Fedora, sama Debian. Nah, kelebihan Unix atau Linux ini dibandingkan dengan Windows, yang pertama mungkin di Linux itu banyak open source ya, jadi tidak perlu lisensi-lisensi. Terus segi keamanannya juga lebih tinggi. Terus untuk customize atau fleksibilitas dari kebutuhan dari pengguna, misalkan desktop server itu bisa di-customize ya. Terus Linux sama Unix ini juga lebih stabil atau tahan terhadap crash. Nah, contoh-contoh embedded system atau sistem yang menggunakan Linux atau Unix, ada microcontroller Raspi ya, Raspberry. Terus ada Jetson Nano, ada Orange Pi, ada Mini PCS, ada lain-lain sebagainya. Nah, server biasanya menggunakan Linux atau Unix. Oke. Nah, basicnya kalau Anda mau latihan untuk Linux, Anda bisa mulai dari mengoperasikan contoh program Hello World ini ya. Jadi ada ls, nah ini untuk mengelis file, ada echo dalam tanda kutip hello. Jadi untuk menuliskan teks atau untuk menuliskan teks. Terus ada touch a1.txt. Nah, touch ini digunakan untuk membuat empty file atau untuk mengupdate timestamp dari existing file. Terus ada nano a1.txt. Nah, di sini Anda perlu ingat ya, a1.txt-nya ini namanya file name-nya. Jadi untuk nano comment-nya
dia digunakan untuk membuka dari GNU Nano Text Editor. Nah, di Linux ini banyak text editor ya. Salah satunya Nano ini. Lanjut untuk file communication, ini ada WinSCP, SCP. Jadi tujuannya WinSCP ini untuk menyediakan interface grafis ya, untuk mentransfer file antara local Windows sama remote server menggunakan beberapa protokol seperti SFTP, FTP, sama SCP. Nah, ini jadi di sini yang dibutuhkan adalah hostname-nya, IP-nya, port number-nya, username, dan password. Oke, lanjut kita ke environment-nya dari Linux sendiri ya, programming-nya. Jadi ada 5 komponen. Yang pertama ada text editor yang tadi saya bilang. Salah satunya Nano. Nah, ini ada beberapa ya, ada Notepad, ada Gedit, ada Crimson, ada Notepad++, ada V, ada Vim. Terus IDE, kalau Anda biasanya membuat GUI selalu ada IDE, Integrated Development Environment. Nah, di sini IDE ini tujuannya untuk menyediakan editor, compiler, sama beberapa tools programming. Contohnya kayak Microsoft Visual Studio IDE ya. Terus ada command line. Ya, Anda tahu sendiri kalau command line ya. Lanjut ada GUI. Nah, kalau GUI ini untuk memudahkan interaksi dengan pengguna dalam bentuk grafis ya. Terus ada Software Development Kit. Oke, lanjut. Nah, ini untuk Unix System. Ininya Unix System ini awal dari perkembangan untuk Linux ya, tapi versi yang lama gitu. Nah, kalau di operating systemnya di Unix ada dua, ada kernel, ada shell. Yang pasti Anda akan dengar banyak itu shell ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang untuk structure directory-nya ya. Jadi kalau Anda biasanya mkdir, change directory, dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana penamaan-penamaannya itu di directory-nya. Jadi yang pertama itu ada root ya, yang paling top of the hierarchy. Nah, ada root itu disimbolkan dengan slash. Nah, setelah slash itu nanti ada beberapa. Yang pertama ada tmp, ada usr, ada var. Nah, jadi kalau untuk TMP, USR, sama VAR itu tergantung ya. Jadi tergantung penggunaannya. Misalkan untuk TMP itu berarti untuk temporary space. Kalau USR berarti untuk user related programs. Kalau VAR untuk log file. Directory ini juga banyak ya macamnya. Ada /bin, /etc, /home yang paling sering Anda dengar, /opt, dan lain sebagainya. Nah, setelah slash pasti ada bawahnya itu home. Nah, ini ada SJS, lalu turun lagi ada staff, terus ada lagi ITS, berarti ada PG1, terus ada UG1, MA, dan lain sebagainya. Ini mulai nama, terus ada EE51VN. Nah, ini baru file type-nya, jadi berupa Word, atau di Docs, atau Picture, atau dan lain sebagainya. Jadi contohnya full path-nya, misalkan full path untuk Word report ya. Jadi nama filenya report,
disimpan di Word. Jadi /home/its/ugg1/ee51vn/report.doc gitu. Ditambahkan dengan tanda petik 2 di kanan dan di kiri. Jadi untuk penamaan full path-nya seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagian yang penting juga di Linux pasti ada terminal ya. Jadi ada beberapa macam terminal di Linux ya. Yang pertama ada shell. Nah, jadi kalau shell itu untuk pemrosesan komen yang dimasukkan oleh user dan pengeksekusiannya. Terus ada terminal emulator, ada juga prompt. Tentunya Anda sering dengar CMD ya, command prompt. Terus ada juga command line. Jadi bedanya untuk command prompt dan command line, kalau prompt itu biasanya simbol atau text string ya, yang mengindikasikan pembacaan dari shell untuk menerima dari komen itu sendiri. Nah, kalau command line biasanya area di mana user itu bisa menuliskan komennya gitu, yang menginteraksikan dengan shell. Terus ada juga standard input output error, ada juga history, ada juga environment variable, ada juga text editor. Nah, dari banyaknya terminal itu, cara untuk membuka terminal di Linux ya terutama, itu Anda bisa menggunakan Ctrl Alt T atau pakai klik kanan open terminal atau pakai juga remote access. Nah, jadi bisa dipilih salah satu dari ketiga metode ini ya. Lanjut, ada komponen komen ya. Nah, ini kalau Anda belajar komen tentunya komen satu dengan yang lain berbeda ya. Kalau di Linux misalkan untuk quit dari terminal saat ini pakai exit. Nah, untuk mengubah password login pakai passwd, untuk ngeprint hello pakai echo hello gitu ya. Nah, ini untuk beberapa komen yang digunakan untuk pemula ya. Jadi kalau Anda bisa menggunakan beberapa di sini. Misalkan untuk file management ada cat itu untuk concatenate atau menggabungkan atau untuk memvisualisasikan. CD itu change directory, ada chmod, ada cp, ada csplit, ada file, ada head, ada ln, ada ls ya yang paling sering, list file directory, ada mkdir, ada more, mv, pwd, rcp, rm, rmdir, dan split. Terus ada tail, ada juga wc. Nah, untuk di shell programming ada echo, ada line, printf, sleep, test, gitu. Jadi nanti bisa dilihat sendiri, bisa dicoba-coba sendiri. Nah, ini untuk getting help dari komen bisa menggunakan strip h argumen ya, atau double strip help. Jadi misalkan di gedit strip h, atau dengan main comment, jadi main gedit atau exit with titik 2 key. Nah, ini untuk listing file yang tadi ls, mkdir, cd. Untuk directory ini ada %cd. Terus jadi ada current directory, ada parent directory. Kalau current berarti kan yang digunakan saat ini ya. Kalau parent directory bisa dilihat di sini. Jadi cd titik-titik ya. Jadi ada 2 titik-titik. Kalau yang current berarti %cd 1 titik gitu. Nah, ini untuk path names. Seperti yang tadi, untuk full path names-nya seperti ini. Nah, untuk print working directory-nya bisa pakai %pwd.
Nah, ini untuk exercise ya, Anda bisa coba-coba di rumah. Yang paling penting Anda harus nyoba dulu koneksi ke servernya Biomedik ya, yang di AJ. Ketika Anda sudah bisa remote ke servernya, nanti Anda masuk ke sistem Linux-nya. Jadi kalau di Windows langsung pakai remote desktop atau pakai WSL itu kalau Anda mau nyoba Linux mandiri dulu ya, belum ke server, itu bisa juga. Lanjut ini untuk summary-nya. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk summary, yang sering digunakan, komen-komen yang sering digunakan ada ls spasi strip a. Itu untuk all file ya, ada mkdir, make a directory, ada cd directory, jadi change directory ke name yang diinginkan, ada cd jadi untuk change to home directory, ada cd tanda infinite ya, jadi untuk change to home directory, ada cd titik 2 change to parent directory, ada pwd, jadi pwd itu display path of the current directory. Nah, ini untuk komen-komen yang akan sering digunakan. Lanjut beberapa untuk manajemen file ya. Jadi ada copy di sini. Untuk copy ini penggunanya ada copy file 1 terus spasi file 2. Jadi di mana dia akan mengcopy file yang pertama dengan nama file 1 ke current working directory dan dinamakan dengan file 2. Nah, jadi bisa menggunakan seperti ini ya, ketika Anda sudah change directory, selanjutnya Anda gunakan %cp. Nah, ini nama file name-nya. Terus ada juga moving file, jadi kalau moving file itu dari file 1 ke file 2. Pakainya %mv gitu. Ke directory-nya, jadi ke alamat filenya itu ya. Terus ada juga untuk manajemen selanjutnya ada removing files and directory, jadi pakai rm. Cara penggunaannya seperti ini ya, bisa dilihat sendiri. Bisa juga pakai rmdir. Nah, untuk displaying konten dari file, ada yang pertama ada clear screen ya. Jadi prompt-nya %clear. Misalkan sudah terlalu banyak ya thread di terminal tuh display-nya. Jadi untuk Anda membersihkan tinggal %clear, nanti jadi di top lagi kalau Anda mau menuliskan komen-komen selanjutnya. Selanjutnya ada cat atau concatenate ya. Jadi menggabungkan. Untuk menampilkan, concatenate untuk menampilkan. Terus ada less. Ada juga head. Jadi head itu untuk menampilkan 10 baris pertama dari file ya. Ada tail itu berarti 10 baris terakhir dari file. Nah, terus untuk searching konten dari file ada kalau simple searchingnya kita bisa pakai less ya, %less. Jadi mau searching keyword apa, atau kalau misalnya di biasanya kita control find ya, control F ya. Nah, itu sekarang bisa pakai less. Nah, ini ada grep ya. Untuk searching juga.
Jadi bisa dilihat penggunaannya, misalkan yang pertama langsung grab ke filenya, terus kalau kita mau ignore upper lower case-nya bisa dikasih strip I dan lain sebagainya. Nah, ada juga word count ya. Jadi perhitungan untuk katanya pakai persen %WC. Nah, ini yang banyak digunakan, jadi ada copy file, ada moving file, ada remove a directory, ada display file, ada display a file a page at a time, ada head file, ada tail file, ada grab keywordnya, ada WC file. Nah, ini untuk redirection. Ada comment to file, ada comment double tanda ke kanan 2 file, ada comment kurang dari file, dan lain sebagainya. Nah, misalkan Anda mau menggabungkan 2 buah file ya. Jadi bisa cat spasi file 1 spasi file 2 lebih dari file 0. Berarti concatenate file 1 sama file 2 ke file 0. Itu ada sorting data, ada who, list user currently login. Jadi kalau mau tahu user-user yang sekarang sedang login pakai who ya. Nah, ini untuk beberapa yang digunakan, yang bisa digunakan ada bintang, jadi match any number of character, ada tanda tanya, match one character, ada main comment, ada what is comment, ada purpose keyword. Nah, ini untuk access rate-nya ya. Baik, selanjutnya untuk security system ya, file system security. Jadi bagaimana untuk mengakses filenya, langsung ke filenya, atau mengakses langsung ke directory-nya. Kita bisa pakai beberapa komen ya, salah satunya R, W, sama X. Jadi misalkan untuk RW, X, RW itu bagaimana kita mengakses langsung ke directory-nya dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dibaca misalkan untuk R itu mengakses untuk membaca dari membaca atau mengcopy file. Untuk W itu digunakan untuk mengubah file. Untuk X itu digunakan untuk execute filenya ya. Jadi misalkan kalau Anda lakukan contoh hello world, nah di hello world itu pertama-tama Anda buat dulu filenya ya. Jadi Anda buat dulu filenya kosongan, dibuat ada namanya langsung. Setelah itu Anda di editor Anda edit, habis itu Anda eksekusikan filenya. Jadi nanti file itu akan terkompil ya, nanti outputnya apa itu akan ada di terminal. Nah, ini untuk engine access right pakai chmod ya. Nah, tergantung ini misalkan chmod go strip rwx big list gitu ya misalkan. Jadi R-nya itu apa? Read, W-nya itu write, X-nya itu execute, Go-nya itu group and other. Nah, namanya big list, nama filenya big list. Chmod itu changing a file mode gitu. Nah, ini untuk list all group, show group membership, add user to group, remove user to group, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering kita gunakan, %echo. Nah, untuk environment variable, dia dinamakan OS type ya. Jadi ada beberapa environment variable, yang pertama ada user, ada home, ada host, ada arc, ada display, ada printer, ada path.
Nah, misalnya persen echo usernya apa, persen echo home-nya apa, hostnya, art, dan lain sebagainya. And then environment variable. Selanjutnya untuk shell variable, jadi pakai persen echo apa ini ya, seperti dolar ya, history gitu ya. Jadi ada beberapa contohnya, ada CWD yaitu current working directory, ada home, ada pet, ada prom. Nah, misalkan kalau Anda mau cari nilai tertentu di sebuah variabel, Anda bisa menggunakan persen set, lalu ada garis, satu garis terus less ya. Jadi less itu untuk finding. Nah, ini untuk menyeting variabel shell di .cshrc file. Oke, untuk program pertama mungkin akan dijelaskan minggu depan, lanjutannya oleh Pak Norma ya. Jadi nanti Anda akan membuat dulu Hello C ya, Hello World di Linux. Gitu. Terus mungkin nanti selanjutnya bisa akses ke server. Jadi itu dulu untuk materi pada perkuliahan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti ya, bisa ditanyakan secara offline. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.